Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Venerable Ibu Hidayah Nur as the Secretary of English Education Department and all of the students of English Education Department. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, meskipun saat ini yang kita tahu bahwasanya banyak dari kita, ya saudara-saudara kita atau tetangga kita atau keluarga kita yang saat ini sedang mengalami sakit karena memang musimnya batuk pilek, demam, ya jadi kita sendiri yang menjaga diri kita dengan baik. Pertemuan hari ini adalah sharing session. Kita ingin berbicara tentang setting goals for new semester in post pandemic, ya. Jadi meskipun kita masih berada dalam situasi pandemi, tetapi ini adalah era baru yang mana banyak peraturan dan kebijakan baru terkait dengan perkuliahan dan juga kebijakan lainnya yang akan kami sampaikan pada hari ini. Sebelum kita mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Thanks for joining this Zoom meeting. It has been a long time not to see you. Karena ini angkatannya angkatan atas, angkatan senior ya. Jadi mungkin banyak yang sudah bekerja atau punya kegiatan dan aktivitas lain sehingga tidak bisa join bersama kita di sini. Padahal banyak sekali informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah sebelum nanti kita akan berbicara how to set goals, karena masing-masing angkatan punya jangka waktu yang berbeda. Jangka waktu ini maksudnya adalah masih tinggal berapa lama lagi sih saya menjadi mahasiswa di UIN Antasari. Ini harus kalian perhatikan. Yang 2018, oh mungkin masih lama. 2017, 2016, dan 2015 ini yang kita kasih warning, karena tinggal 1 semester saja. Jangan sampai kalian menyusahkan jurusan, karena kami hadir di sini juga untuk membantu kalian supaya bisa lulus tepat waktu. Ya, oke. Nah, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah sistem untuk alur pendaftaran proposal. Karena saat ini biro skripsi sudah ditiadakan dengan berbagai macam alasan, ya akhirnya diputuskan bahwasanya biro skripsi sekarang ditiadakan dan dikembalikan ke jurusan supaya proses untuk mahasiswa dalam mendaftar proposal itu lebih cepat. Nah, sehingga di sini kami akan menyampaikan bagaimana alur untuk mendaftarkan proposal yang terbaru. Saya akan share screen. Oke, can you see my screen? Ini mohon maaf saya tidak bisa full screen ya, karena kalau full screen nanti dia tidak jalan untuk ke slide selanjutnya. Semoga ini bisa dibaca. Untuk pengajuan proposal skripsi bagi mahasiswa angkatan 2018, 17, 16, dan 15 yang belum sampai saat ini belum mengajukan proposal skripsi, maka ini kami sampaikan karena lebih mudah. Prosesnya, alurnya saat ini lebih mudah. Yang pertama, mahasiswa membuat desain proposal skripsi di bawah bimbingan dosen pembimbing akademik. Semoga kalian tidak lupa dengan pembimbing akademik kalian siapa, ya. Dan juga ada beberapa pembimbing akademik yang dialihkan karena tugas belajar. Misalnya yang tadinya pembimbing akademiknya adalah Ibu Puji, Bapak Rusnadi, ya, Ibu Alfa, Ibu Raida, Ibu Rahmila,
kemudian Ibu Maulidiah, nah itu sudah dialihkan. Maka berkonsultasilah dengan pembimbing akademik yang baru. Judul proposal disesuaikan dengan roadmap penelitian jurusan Tadris Bahasa Inggris. Ya, jadi kami punya roadmap sendiri untuk penelitian di Tadris Bahasa Inggris supaya tidak overlapping dengan jurusan yang lain. Jurusan kalau bahasa Inggris itu kan ada pendidikan, ada bahasa, ada sastra, ya, supaya tidak overlapping dengan lulusan dari jurusan bahasa Inggris atau sastra Inggris, maka ada roadmap penelitian untuk tadris bahasa Inggris. Itulah kenapa ketika kalian mengajukan judul, oh ini terlalu linguistik, oh ini terlalu sastra. Bukannya tidak boleh, tapi kami lebih mengarahkan kepada teaching-nya. Teaching and learning, kemudian strategi dalam pembelajaran misalnya ya. Nah, itu bisa diarahkan lebih ke pendidikan supaya tidak overlapping dengan jurusan lain. Roadmap-nya sudah kami share di grup WA dan nanti akan ditampilkan lagi oleh Ibu Daya. Apabila sudah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing akademik, maka mahasiswa mendaftar pengajuan proposal melalui link yang sudah ditentukan. Linknya itu ada di Linktree, ya. Jadi kami sekarang ada satu link untuk semua pelayanan, termasuk ketika kalian ingin mendaftar proposal. Nanti kalian tinggal pilih di Linktree itu mana yang kalian perlukan. Saya mendaftar seminar proposal, kalian upload di situ. Intinya ketika kalian merancang dari judul sampai isi proposal, itu kalian berkonsultasi dengan pembimbing akademik. Karena kita sekarang tidak ada lagi reviewer. Kalau dulu kalian mengajukan ke jurusan, setelah itu akan direview oleh 3 orang reviewer, ya. Nanti 2 orang reviewer setuju, satunya tidak setuju, kemudian dikembalikan lagi kepada jurusan. Nah, sekarang proses reviewer itu berada di pembimbing akademik. Kalau pembimbing akademik sudah ACC, baru proposal itu kalian ajukan ke jurusan. Ya. Nah, pengajuan untuk proposal skripsi tidak lagi terdiri dari chapter 1, chapter 2, chapter 3. Itu nanti berhubungan dengan bagian dari skripsi. Tapi kalau untuk proposal tidak perlu kalian bikin chapter-chapter. Dan ini lebih simple, hanya 10 sampai 11 halaman saja. Isinya mulai dari sampul, daftar isi, judul penelitian, latar belakang masalah, nih ya, jadi background of the study, kemudian research question, kemudian the objective of the study, tujuannya apa, definition of key term, kemudian ada previous study, penelitian terdahulu, theoretical review, asumsi dasar dan hipotesis itu jika ada, karena kalau di penelitian kualitatif dia tidak memerlukan hipotesis. Tapi kalau kalian menggunakan kuantitatif, itu menggunakan hipotesis. Kemudian research design, metode yang kalian pilih apa, kualitatif atau kuantitatif. Kualitatifnya dijelaskan, jangan hanya deskriptif kualitatif. Itu almost of the students use deskriptif kualitatif. Tapi kalian gali lagi. Kalau untuk penelitian kualitatif itu kan dia banyak. Ada naratif, ada photo voice, ada etnografi, ada autobiografi, ya. Jadi itu kalian harus pelajari. Ada case study, supaya tidak melulu tentang deskriptif kualitatif, gitu. Kemudian boleh nggak sih kita menggunakan kuantitatif untuk metode penelitian? Sebenarnya boleh. Akan tetapi untuk penelitian sosial dan penelitian bahasa itu dia lebih ke kualitatif karena lebih aplikatif, bisa dilaksanakan. Kalau kuantitatif itu biasanya lebih ke survei method, ya. Tapi kalau untuk eksperimental, ini kami tidak izinkan. Karena eksperimental itu sebenarnya tidak cocok untuk mahasiswa S1. Dia tidak bisa diselesaikan hanya dalam kurun waktu kalian mengerjakan 2 bulan. Ya. Nah, itu hasilnya tidak valid. Tetapi eksperimental itu dia penelitian yang butuh waktu lama untuk menyelesaikan penelitian tersebut. Sehingga tidak kami sarankan menggunakan eksperimen. Lalu ada daftar pustaka. Nah, ini nanti ini setelah ini Ibu Daya akan share tentang indikator penilaian proposal
sehingga kalian bisa melihat proposal saya itu bisa diterima kalau apa, kemudian diterima dengan revisi atau tidak diterima. Ini nanti kita akan lihat di indikatornya. Ya, jadi tidak perlu lagi kalian menulis chapter 1, chapter 2, chapter 3, itu nanti. Ketika sudah diseminarkan, kemudian mendapat masukan ketika seminar, baru di proses pembuatan draft skripsinya, kalian buat per bab. Selanjutnya, step selanjutnya setelah kalian mendapatkan tadi ACC dari dosen pembimbing akademik, baru kalian ajukan ke Prodi. Prodi akan merekap proposal skripsi mahasiswa yang masuk dan melakukan sidang atau penilaian berdasarkan indikator penilaian proposal skripsi. Dan Prodi akan menentukan proposal yang diterima dengan pendidikan atau ditolak. Bagi proposal yang diterima, maka akan dijadwalkan untuk seminar proposal. Nanti akan kami masukkan ke dalam grup untuk proposal yang sudah masuk. Nah, di situ nanti kalian bisa dapatkan informasi apakah proposal saya diterima, apakah proposal saya diterima dengan revisi atau ditolak. Biasanya kalau yang kemarin ya, judul-judul yang banyak ditolak itu yang masih berkaitan dengan pandemi. Karena situasinya memang berbeda. Pada saat ini banyak sekolah yang sudah melakukan PTM. Tapi kemudian ada kebijakan baru lagi yang mana PTM tidak bisa dilakukan 100%. Jadi 50-50. Kalau kita melakukan penelitian tentang online learning, itu takutnya ketika proposal kalian sudah di ACC, kalian kesulitan nanti untuk mencari data. Karena situasinya berubah lagi nih, sudah PTM, online learning lagi. Kecuali kalian mau mengambil di semester 6 untuk di UIN Antasari ya, di jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 6. Nah, itu masih bisa relevan untuk online learning. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah kami tidak anjurkan lagi. Karena memang situasinya berubah-ubah. Jadi ambil yang pasti saja. Ya. Oke. Nah, setelah proposal kalian tadi diterima, kami akan menentukan siapa pembimbing dari skripsi kalian. Lalu seminar proposal dijadwalkan oleh jurusan setiap hari Jumat pada minggu pertama dan keempat setiap bulan. Sehingga tidak lagi seminar itu kalian menghubungi satu-satu dosen, bisa seminar di hari apa, jam berapa. Nah, gitu ya. Oke. Kami mengambil kebijakan bahwasanya untuk memudahkan dan lebih mengefisiensi waktu, karena jujur saja kalau misalnya tidak dijadwalkan itu dosen banyak merasa terganggu. Di sela jam mereka harus mengajar, kemudian satu-satu menghubungi, Ibu kapan bisa untuk seminar proposal gitu ya. Nah, sehingga ini untuk pembimbing yang sama, kami jadwalkan seminar di hari Jumat pada minggu pertama dan keempat. Jadwal ini bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi dari dosen. Kami carikan di mana dosen itu tidak ada jadwal mengajar di hari Jumat. Tapi kemudian misalnya nih ada salah satu dosen yang berhalangan, kalau pembimbing satu misalnya berhalangan, tapi pembimbing satunya bisa, dan pembimbing satu sudah nanti sama pembimbing dua saja, berarti seminar masih bisa dilaksanakan. Tetapi kalau keduanya tidak bisa hadir, maka akan dischedule-kan kembali. Itu sesuai dengan kesepakatan antara mahasiswa dan dosen. Ya. Nah, untuk bulan ini di minggu keempat akan kami geser di minggu pertama bulan Maret, karena di minggu terakhir bulan Februari, di hari Jumat masih ada ujian skripsi, sehingga akan kami undur di minggu awal bulan Maret. Kalian yang ingin mengajukan, memasukkan proposal skripsi di minggu ketiga itu sudah kami tutup ya, karena akan kami sidangkan untuk siapa yang diterima dengan revisi, dan siapa yang akan ditolak. Nah, sehingga di minggu ketiga itu sudah harus masuk proposalnya untuk segera diseminarkan. Oke, kemudian untuk syarat seminar proposal, mahasiswa menghubungi dosen pembimbing yang telah ditentukan untuk mengkonfirmasi jadwal yang telah ditetapkan.
mahasiswa menyerahkan proposal yang telah dijilid sebanyak 3 buah untuk kedua pembimbing dan moderator, serta membuat PowerPoint untuk presentasi. Setiap presenter menyiapkan 1 orang atau boleh lebih sebagai penanggap utama, wajib menggunakan pakaian rapi dan jas alma mater. Jadi tidak lagi berpakaian bebas, tapi harus pakaian rapi dan jas alma mater, dan seminar proposal dilaksanakan secara tatap muka per Maret 2022. Karena perkuliahan sudah tatap muka, sehingga nanti untuk seminar proposal kami jadwalkan untuk tatap muka di bulan Maret, ya, jika kondisi memungkinkan. Tapi ketika misalnya pembimbingnya sakit, nah itu bisa diganti alternatif melalui online. Oke. Ini ya, ini untuk yang seminar proposal. Kemudian Ibu akan berbicara tentang indikator penilaian proposal. Silakan Ibu Dayah untuk share indikatornya. Jadi nanti kalian tahu kenapa proposal saya itu diterima, kenapa proposal saya itu ditolak, ya. Nah, bisa dibesarkan lagi Ibu Dayah? Ya, oke. Nah, ini adalah indikator penilaian proposal skripsi. Kalau kalian memenuhi semua kriteria yang ada di indikator ini, maka proposal bisa kami terima. Yang pertama, komponen penilaiannya adalah di bagian awal, itu harus ada sampul dan daftar isi. Sampul memuat judul, kata, proposal skripsi oleh nama mahasiswa, logo UIN Antasari dengan nama universitas, fakultas tarbiyah dan keguruan, dan program studi serta tahun pembuatan. Kami sarankan kalian sudah membeli buku tesis guide yang terbaru di jurusan, karena untuk teknik penulisan semuanya ada di sana. Ya, jadi untuk halaman sampul, daftar isi, apa yang harus ditulis itu ada. Daftar isi memuat kata daftar isi, kemudian keterangan unsur proposal skripsi dan nomor halaman. Diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil di tengah bagian bawah. Oke ya, itu untuk sampul dan daftar isi. Kemudian untuk bagian isi, judul penelitian. Ini kita kalau dari melihat judul aja, itu sudah bisa kelihatan isinya seperti apa. Jangan sampai antara judul, background, research question itu nggak nyambung. Biasanya judulnya adalah Students Perception, Teacher Perception. Akan tetapi ketika kami kembali melihat ke research question, nggak ada yang menanyakan tentang perception. Malah lebih kepada implementation. Dia mau menanyakan tentang perception penggunaan strategi A dalam mengajar bahasa Inggris. Tetapi pada research question-nya, malah how to imply the strategy to teach writing misalnya. Nah, tidak ada pertanyaan sama sekali tentang perception. Jadi harus berkesinambungan antara judul, kemudian background of the study, dan juga research question. Judul penelitian kesesuaian dengan tema keahlian program studi. Nanti bisa dilihat di roadmap penelitian. Kemudian orisinalitas dan tidak overlapping dengan judul terdahulu. Ini nantinya setiap proposal yang masuk itu harus ada cek plagiasi menggunakan Turnitin. Sebelum ini diberlakukan, ya, maka segeralah untuk submit proposal. Karena peraturan ini segera akan diberlakukan, tidak hanya untuk jurusan tadris bahasa Inggris, tetapi juga di semua jurusan di FTK. Untuk plagiasi dibuktikan dengan toleransi 30%. Kalau ternyata setelah dicek di Turnitin, itu proposal kalian lebih dari 30%, maka otomatis sudah nggak usah kita cek, udah langsung ditolak. Karena plagiasinya melebihi dari 30%. Kemudian judul penelitian kebaruan atau novelty, ya. Jadi kita akan melihat kebaruan dari research yang mau dilakukan. Tidak hanya melihat judul dari penelitian terdahulu, kemudian hanya kalian modifikasi tempatnya saja. Tapi yang dimodifikasi itu, kalian bisa ambil dari the weaknesses atau the strengths di penelitian sebelumnya. Kan kalian baca tuh dari penelitian sebelumnya. Itulah kenapa saya kalau di angkatan 2018 sudah belajar tentang text mentor ya. Karena saya bilang ketika kalian
ingin membuat sebuah penelitian, kalian cari teks mentor. Teks mentor itu adalah teks, bisa kalian ambil dari artikel jurnal, ataupun penelitian terdahulu, misalnya dari skripsi, dari tesis, ya, yang berkaitan dengan judul kalian. Nanti kalian lihat kekurangan, kelebihan, metode yang dipakai apa, baru nanti kalian modifikasi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Kalau teks mentornya nggak ada, itu makanya, aduh Mem, saya nggak punya ide buat penelitian, aduh saya nggak tahu nih judulnya harus apa. Kalian tidak tahu kebaruan novelty dari penelitian yang saat ini itu sedang booming itu apa. Gitu ya. Nah, itulah makanya kalian harus cari teks mentor. Oke, rumusan masalah atau fokus penelitian bersifat ringkas, lugas, dan jelas sesuai dengan topik yang diangkat. Rumusan masalah berbentuk kalimat pertanyaan atau fokus penelitian kalimat pernyataan. Ini untuk rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Ini yang mahasiswa masih sering keliru. Saya tidak bilang salah tapi keliru. Kenapa? Karena biasanya untuk research question dan objective of the study masih banyak menggunakan kata to know. Objektifnya to know. Kalau to know itu kita tidak bisa mengukurnya. Karena ukuran jawaban dari research question itu ada di finding. Jadi pakailah kata kerja yang bisa diukur. Misalnya to identify, to clarify, to describe, ya, to find out. Nah, itu adalah bisa kita temukan. Misalnya gini, kalau objektifnya adalah to identify, mana yang diidentifikasi? Kita akan lihat di chapter 4, di finding-nya. To describe, mana yang dideskripsikan? Kita lihat di chapter 4. Tapi kalau to know, itu ukurannya nggak jelas. Ukuran tahunya apa? Nah, oleh karenanya di objective of the study, carilah kata kerja yang bisa diukur. Disesuaikan dengan research question. Terkadang membuat proposal, setelah itu bingung di chapter 4 mau nulis apa, kenapa harus bingung, yang ditanyakan apa, yang ditanyakan itulah yang dijawab di finding. Kalau kalian punya teori yang jelas, teori yang bisa membantu untuk menjawab permasalahan pada research question itu gampang sekali. Nah, jadi bab 2 itu jangan dipenuhi oleh teori-teori yang hanya untuk memenuhi halaman saja, tapi tidak membantu kalian untuk menjawab di research question. Cari teori yang benar-benar dia membantu untuk menyelesaikan masalah di research question, ya. Kemudian komponennya ada signifikansi penelitian, ada definisi operasional. Definisi operasional itu adalah definition of key term, yang mana kalian harus menjelaskan atau menegaskan kata-kata kunci yang digunakan dan dibahas dalam proses penelitian, serta menyimpulkan maksud judul sesuai penelitian. Jadi definisi operasional atau key term itu bukan definisi yang diambil dari expert atau dari peneliti. Dari ini ya, dari tulisan, misalnya kalian mengambil dari judul, dari buku, dari artikel, ya, tetapi memang benar-benar definisi yang diberikan dalam penelitian tersebut apa. Sering saya kasih contoh, misalnya kalian meneliti tentang meja. Meja itu banyak, ada meja dari kayu, ada meja dari besi, ada meja dari aluminium, ada meja dari rotan, ya, ada meja dari papan. Nah, yang mau kalian teliti itu meja dari apa? Misalnya meja dari rotan, kita kasih definition operasionalnya yang sesuai dengan kalian teliti. Karena definisi operasional itu adalah batasan, ya, batasan dari penelitian kalian. Tidak semua meja yang kalian teliti, tapi hanya berfokus kepada meja yang terbuat dari rotan. Nah, itulah gunanya definisi operasional. Penelitian terdahulu, ini wajib harus ada ya, karena di dalam penelitian terdahulu ini bisa menjadi teks mentor kalian. Apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, apa yang masih bisa dikembangkan, apa kurangnya dari penelitian terdahulu, apa lebihnya, dan ini terlalu general nih. Saya bisa mengambil satu bagian dari apa yang dia jelaskan. Itu aja kok. Nah, kemudian ditulis di dalam proposal kalian.
Di sini ada ketentuannya. Bagian ini membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik penelitian 5 tahun terakhir dan minimal memuat 3 penelitian terdahulu. Ya, jadi untuk the previous study itu minimal 3 kalian cantumkan dan batas tahunnya itu 5 tahun terakhir. Berarti kalau misalnya kalian menulis sekarang di tahun 2022 itu minimal kalian mengambil sumbernya tahun berapa? 2018, ya kan? 2018 atau 2017. Itu adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bisa kalian ambil dari artikel, bisa kalian ambil dari skripsi, kalian ambil dari jurnal, gitu ya, untuk penelitian terdahulu. Kemudian teori. Tadi sudah saya jelaskan, cari teori yang memang benar-benar bisa membantu kalian untuk menjawab research question, bukan untuk memenuhi halaman, karena harus 50 halaman misalnya. Hasil finding yang ditulis itu cuma 5 halaman, tetapi dia menulis teori itu 10-15 halaman. Nah, harusnya finding-nya yang lebih banyak daripada teorinya. Jadi kalian harus bisa memilih mana teori yang benar-benar bisa membantu untuk menjawab di research question. Lalu asumsi dasar ini kalau penelitian tadi, penelitian kuantitatif, metode penelitian, sering kita terjebak dengan deskriptif kualitatif. Ya, sehingga tidak berkembang pada dasarnya banyak sekali research design yang bisa kita gunakan. Insya Allah nih ya, insya Allah nanti kami akan mengadakan lecture series khusus untuk metodologi supaya kalian lebih berkembang lagi, kalian lebih tahu lagi ternyata banyak sekali desain metodologi yang bisa digunakan untuk penelitian. Misalnya photo voice, misalnya naratif. Naratif itu seperti bercerita. Jadi naratif itu hasil dari interview kita ceritakan. Ya, lebih gampang. Kemudian ada yang namanya autobiografi. Autobiografi bahkan kita sendiri pun itu bisa menjadi bahan penelitian. Seperti saya menulis buku tentang saya sendiri, itu kan penelitian tentang saya. Nah, itu bisa menjadi desain penelitian. Ya. Kemudian ada yang namanya etnografi, ada case study. Jadi nanti akan kami carikan dosen-dosen yang mereka pernah melakukan penelitian dengan menggunakan desain penelitian tersebut, akan share kepada kalian. Nah, ini mumpung kita difasilitasi online, bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet, kalian tidak harus datang ke kampus. Nanti kalau ada lecturer series, kalian ikut. Ya, karena ini adalah fasilitas yang kami berikan untuk kalian, supaya kalian bisa cepat lulus. Nah, jadi harus diikuti. Seperti sekarang ini adalah fasilitas sharing session, tetapi tidak dimanfaatkan, yang datang hanya 88 orang. Ada di sini banyak informasi yang mau kami sampaikan. Nanti harapannya ketika kami membuat acara lecturer series untuk sharing metodologi itu kalian ikut. Saya terbuka pikiran kalian, tidak hanya yang deskriptif kualitatif saja, tapi akan ada bermacam-macam metodologi. Oke. Kemudian daftar pustaka ya. Nah, ini daftar pustaka kalian perhatikan bahwasanya untuk proposal daftar pustaka sementara memuat minimal 20 buku atau jurnal, diantaranya 3 buah buku atau artikel jurnal berbahasa asing. Tapi kalau udah bahasa Inggris itu ya jurnalnya, bukunya berbahasa asing, ya. Dan buku ini juga harus sesuai dengan topik penelitian kalian. Jangan sampai tidak sesuai. 20 buku dan di dalamnya ada jurnal. Jadi misalnya bukunya 5, jurnalnya 15, itu bisa ya. Nah, kemudian referensi yang dikutip maksimal 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang tahun 2022 referensi terakhirnya paling tidak itu 2011. 2011, 2012 itu yang kalian ambil, kalian kutip. Gimana Mem kalau bukunya tua-tua? Makanya diambil dari artikel penelitian. Yang tadi di penelitian terdahulu itu kan 5 tahun terakhir. Nah, itu bisa. Jadi banyak aja kalian ambil sumber dari artikel. Nah, itu. Lalu untuk daftar riwayat hidup, sekarang kalau menulis proposal harus ada daftar riwayat hidup ya. Jadi ini adalah identitas calon peneliti. Jumlah halaman proposal skripsi antara 10 sampai 15 halaman
Diketik 1,5 spasi untuk teks Latin dan 1 spasi untuk teks berbahasa Arab. Nah, ini sudah jelas ada di sini. Nanti akan kami share untuk indikator penilaian proposal supaya kalian lebih jelas di dalam membuat proposal. Oke. Selanjutnya kita ke setting goals. Nanti roadmap-nya akan dijelaskan Ibu Daya untuk roadmap penelitian. Nah, ini ya rekomendasinya nanti diterima dengan revisi atau ditolak. Oke. Alright. Bisa tutup dulu, Bu. Saya akan share screen melanjutkan PowerPoint. Oke, nah karena ini adalah semester senior ya, saya tidak bilang semester tua, karena saya yakin kalian pasti masih muda, kan? Nah, semester senior, banyak kegiatan, aktivitas yang dilakukan, apalagi masa pandemi ini banyak cari kegiatan, banyak yang bekerja, gitu ya. Tapi kalian harus ingat, kalian masih punya tanggungan kuliah. Untuk yang semester, untuk yang 2015, satu semester ini benar-benar diperjuangkan. Jangan sampai kalian terlewat, apalagi udah tinggal 1 semester, belum mengambil KKN, belum ikut ujian kompre, belum submit proposal. Nah, itu mengejarnya terlalu berat. Begitu juga yang sekarang di angkatan 2016 atau 17, masih lama. Angkatan 2016 masih punya satu tahun setengah untuk lulus. Kalau kalian berpikirnya ini masih lama, itu lama-lama waktu yang akan mengejar kalian. Tahu-tahu tinggal 1 semester. Oh iya ya, saya belum mengambil ini. Saya masih ada tanggungan UPB. Saya belum mengambil ma'had. Itu coba kalian list lagi, ada nggak mata kuliah yang tertinggal? Jangan sampai skripsi kalian itu tersandung oleh itu. Itu kami tidak bisa menolong kalau sudah limitnya tinggal 1 semester, tapi kalian masih banyak sekali tanggungan yang belum diselesaikan, akhirnya keputusannya adalah pindah ke kampus lain. Jadi kuliahnya di UIN, tapi lulusnya di kampus lain. Sayang sekali kan? Nah, makanya diperhatikan baik-baik. You have to setting goals, because the setting goals is the first step in turning the invisible into the visible. Goalnya, plan-nya mulai sekarang mulai disusun. 1 semester ke depan apa yang mau saya capai. Semester ini yang belum mendaftar seminar proposal harus mendaftar. Harus selesaikan dulu seminar proposal. Yang sudah seminar proposal jangan terlalu lama dianggurkan itu proposalnya. Nanti lupa. Nanti topiknya udah nggak update lagi. Ya. Nah, jadi kalian harus punya planning, disusun planning dalam semester ini mau ngapain. So, I know that everybody have the limitation, so you need to know your limit and list what you need. Saya ini limit atau ketidakmampuan saya, kekurangan saya itu di mana? Lalu bagaimana cara saya menyelesaikan masalah saya? Saya tahu saya tidak bisa mengerjakan ini sendiri. Berarti kalian butuh bantuan orang lain. Kalian butuh bantuan ahli untuk mengerjakan. Ya, kalau misalnya kalian mau ngajak teman kalian nongkrong di kafe gitu ya. Jadi nongkrongnya itu pastikan nongkrong yang berfaedah. Jangan cuma sekedar ngopi-ngopi tapi nggak ada hasil. Ya, karena you know your limit. Saya nggak bisa ini nih, caranya gimana? Saya nggak bisa ngerjain seminar proposal, berarti kalian butuh teman kalian yang bisa untuk membantu. Nah, jadi batasannya seperti apa, kemudian di list apa sih yang mau saya lakukan. Ya, so you need to set goal, make plan. After you make plan, get to work, stick to it, tempelkan tujuan kalian di depan mata kalian ketika terbuka. Ketika kalian bangun tidur tuh kalian udah melihat catatan, oh ini yang harus saya kerjakan. Supaya ingat, kalau nggak ditulis, kalau nggak ditempel itu biasanya lupa. Apalagi yang sudah berkeluarga, tanggungannya semakin banyak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, ya.
masih ada tanggungan keluarga, jangan sampai masih ditambah dengan tanggungan skripsi yang belum selesai. Nah, jadi coba kalian set yang bagus supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. So you need to make a good plan to reach your goal. Then, if the plan doesn't work, change the plan, not the goal. Kalian harus punya alternatif, kalian punya plan A, plan B, plan C, ya. Ketika planning kalian, rencana kalian yang A ini gagal, maka lanjut ke rencana yang B. Rencananya yang diganti bukan goalnya. Goal saya adalah saya bisa lulus di semester ini. Saya bisa lulus 8 semester. Gimana cara mencapainya? Kalau kalian gagal, maka ganti. Ya, berarti ada cara yang salah. Ada cara yang masih kurang dalam meraih goal tersebut. So, if the plan doesn't work, change the plan, not the goal. Nah, ini harus kalian perhatikan. Alright, ini adalah salah satu cara, ya, namanya SMART. SMART consists of specific, jadi spesifik tujuan kalian, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang, itu kalian list. Measurable, bisa diukur, kapan saya bisa, ini bisa nggak, target ini bisa nggak saya capai, ya. Jadi ini measurable, achievable, bisa dijangkau, kemudian realistic, dan juga time management yang bagus ini harus kalian perhatikan. Jangan sampai semester angkatan 2015 sudah semester 13 masih berleha-leha, ya. Jadi saya sarankan untuk angkatan 2015 dan 2016 itu stay di Banjar supaya cepat selesainya. Kami terbuka untuk konsultasi, silahkan kalian datang ke jurusan. Silahkan kalian intens menemui pembimbing, dosen pembimbing akademik, dan dosen pembimbing skripsi kalian untuk membantu supaya kalian cepat lulus. Memang harus ada yang dikorbankan. Saat ini kalian lagi fokus sama sesuatu. Korbankan dulu 1 semester untuk menyelesaikan. Ya, jadi kalian tahu mana yang terbaik. Karena setiap orang punya batasan sendiri-sendiri, setiap orang juga tidak bisa disamakan strateginya, punya strategi masing-masing to achieve the goal, ya. Then meet your academic supervisor, kalian punya pembimbing akademik, dimanfaatkan untuk konsultasi. Jangan hanya digunakan untuk meminta ACC KRS aja. Bu, saya udah di KRS, ACC ya Bu, minta resetkan ya Bu. Apakah cuma itu gunanya academic supervisor? Jadi sudah difasilitasi punya academic supervisor, ya dimanfaatkan untuk konsultasi. Oke? Nah, yang terakhir, selain kalian set goals supaya jalannya mulus, supaya jalannya lancar, jangan lupa berdoa. Doa kalian, doa orang tua, ya, karena doa orang tua itu adalah restu untuk melancarkan segala sesuatunya. Tidak ada orang tua itu yang tidak mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Hanya anaknya saja ini bagaimana nih, mau hard work, berjuang untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impian orang tua. Jangan sampai semuanya terlambat, ya. Oke, jadi iringi usaha dan doa itu juga harus berjalan, harus apa ya, bersinergi dengan baik. Oke, set goal, say prayers, and work hard. Nah, setelah ini akan ditambahkan penjelasan oleh Ibu Daya. Setelah itu nanti ada motivasi dari salah satu mahasiswa yang baru saja lulus angkatan 2017. Dia akan share bagaimana dia bisa lulus tepat waktu dan saat ini sudah menempuh, baru menjadi mahasiswa baru S2 di Universitas Negeri Semarang. Ya, oke. I will pass my microphone to Ibu Daya. Silakan Ibu Daya. Oke, thank you Ibu Afifah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang terhormat Ibu Afifah Lindasari MPD sebagai Ketua Jurusan Tradisi Bahasa Inggris. Di sini Ibu akan menyampaikan sekilas tentang yang roadmap penelitian terbaru TBI ya Bu ya.
Nanti mungkin ada juga Ibu tambahkan tentang yang kumpulan-kumpulan judul yang sudah diteliti. Jadi mungkin nanti dari situ bisalah kalian modifikasi untuk yang judul-judul itu. Sekarang Ibu mau share screen dulu yang roadmap penelitian. Nah, sini sudah terlihat ya roadmap penelitiannya. Jadi kami di sini di jurusan ini sudah sangat berusaha sekali, nah supaya kalian tuh semangat dan kalian tuh bisa mengerjakan skripsi tugas akhir kalian, karena itulah penentunya kan. Jadi kalau misalnya tidak selesai skripsi ya memang tidak bisa lulus dan sangat sayang sekali. Padahal kalian tuh sudah lancar kuliahnya kemarin itu dari semester 1 sampai 6 sudah bagus ini, tapi gara-gara skripsi inilah yang memang melamakan kalian di jurusan ini. Jadi semoga lah setelah ini kalian tuh bisa terinspirasi dan bisa cepat untuk mengerjakan skripsi. Dan kami akan sangat-sangat mendukung sekali apapun misalnya yang kalian perlukan tuh kami usahakan supaya bisa kami support kayak gitulah. Jadi di sini ada research roadmap English Education Department. Ini sudah Ibu Afifah bagikan lah di grup kan Bu yang kemarin itu yang untuk roadmap. Jadi di sini ada sudah diberi nomor dari 1 sampai 34 ya. Dan ini kami dapatkan dari hasil yang entah itu yang international conference, international seminar, biasanya orang-orang itu akan membahas tentang yang isu-isu terbaru yang terkait dengan pendidikan bahasa Inggris. Dan kalian memang di sini kan jurusannya pendidikan bahasa Inggris ya. Jadi lebih diarahkan kepada dunia pendidikan. Jadi walaupun nanti kalian misalnya meneliti tentang literature atau linguistics itu bisa dikaitkan dengan kependidikannya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalian mungkin membaca inilah, aduh rumit sekali Bu dan sebagainya, tapi ini kan hanya berupa topik. Topik itu kan bisa dikembangkan ke dalam judul. Jadi nanti kalian men-search-nya itu, searching-nya itu dengan menggunakan kata ini. Dan pahami dulu misalnya dari segi kata kuncinya, apa sih indikator-indikatornya untuk yang ini. Misalnya di sini kalian nomor 4 ini masih merasa asing ya dengan kata teacher agency dan identity. Kalian pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan teacher agency itu, apa sih yang dimaksud dengan teacher identity, dan cari misalnya kayak indikator-indikator yang menandakan tentang yang dua hal tersebut. Baru nanti kalian teliti kayak gitulah. Dan ini nanti misalnya disesuaikan juga sih dengan kemampuan kalian dan waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan ini kayak gitu ya. Dan ini sudah kami bagikan. Kemudian ini Ibu akan share lagi yang ini. Wait. Oh ya, stop ini. Ini ada. Ini kalau ini berupa judul ya, ini sudah berbentuk judul, nanti mungkin akan Ibu share lagi nih bahasa lagi, nah yang berbentuk judul, kumpulan judul terbaru untuk inspirasinya, jadi ada judulnya misalnya dari using self-regulated learning theory, transfer English language teaching and practices, jadi apa sih, pahami dulu tentang self-regulated learning ini yang seperti apa, English language teaching practices yang seperti apa, kemudian misalnya ada digital storytelling, transfer multiliterasi and technology, seperti apa ini adanya nih dari 1 sampai 22. Nah, dari 1 sampai 20 banyak sekali sampai berapa nih 32 ya. Jadi nanti ini akan Ibu share dan nanti juga apabila kalian tertarik kepada salah satu dari judul ini bisa kalian fokuskan untuk mencari ini kayak gitu. Carinya di Google Scholar aja dulu seperti itu. Atau ada sebenarnya yang sudah Ibu share itu yang digital resources. Jadi sumber-sumber di mana nanti kalian tuh bisa mencari yang berhubungan dengan tema atau topik penelitian kalian. Itu juga nanti akan di-share lagi deh di grup angkatan ya. Jadi rugi sekali ketika kalian tidak mengikuti grup WA itu ya. Jadi ikutilah grup WA dan juga Instagram sih. Instagram jurusan itu sangat-sangat penting sekali di sini. Nah, ini nanti akan semoga bisa salah satunya nanti bisa jadi inspirasi kalian. Kemudian ada satu lagi di sini yang satunya itu ya. Nah,
Nah, di sini kami itu sudah merekap lah di jurusan, kami sudah merekap yang di jurusan yang selama ini masuk ke biro skripsi. Judul-judul yang sudah masuk ke biro skripsi itu otomatis yang selama online ya. Jadi yang terdeteksi itu memang yang selama online yang 2020 sampai yang terakhir tadi yang diajukan ke jurusan TBI yang 2022. Nah, jadi ada rekap judul ini sampai 281 judul. Nah, dari 281 judul ini yang memang sudah diajukan dan sudah di-ACC judulnya seperti itu dari angkatan tahun 2013 nih sampai 2018. Nah, jadi nanti ini juga akan Ibu bagikan kepada kalian. Jadi nanti kalian mungkin bisa memodifikasi dari apa yang sudah ada di sini. Jadi segala yang ada di sini saya nanti bisa dikonsultasikan juga dengan dosen penasehat akademik kalian. Juga pasti ya, konsultasi itu pasti ke dosen penasehat akademik. Jangan hanya yang minta preset KRS atau ACC tadi aja, atau merasa ngali sidin kayak gitu, ini jangan kayak gitu. Jadi harus sabar menghubungi sidin, mungkin sidin lagi beantri kah apa, jadi tapi pasti nanti kalian akan direspon oleh sidin kayak gitu. Tapi tipsnya adalah ketika menghubungi sidin tuh jangan blank sama sekali, jangan blank kada tahu apa-apa, jadi bingung juga karena sidinnya kayak apa, kalian jadi tidak paham, apalagi karena sidin untuk memahami itu ya. Jadi kalian dulu yang punya modal untuk menjelaskannya seperti apa sih maunya kalian tuh. Saya Bu Ulun kayaknya mampunya menit yang ini, nah Bu maksud Ulun kayak gini. Jadi kalian tuh bisa untuk menjawab pertanyaan ketika sidin mengajukan kayak gitulah. Jadi nanti ini juga akan Ibu bagikan lah yang perangkatan update ini yang sampai 281. Nah ini juga salah satunya untuk memudahkan kalian juga insya Allah untuk mengerjakan skripsi. Jadi targetnya skripsi itu 1 semester aja Gin, sudah selesai kayak gitulah. Asal kalian tadi cangkal tadi tuh rajin. Jadi tapi mungkin nanti ada tips tersendiri dari Fahmi Arif seperti apa ya. And then this one yang ini masih berhubungan dengan ini tes TOEFL lah. Nah, tes TOEFL ini juga penting ya bagi kalian untuk nanti kalian persyaratan komprehensif. Nah, kadang-kadang kalian itu terkendalanya pasti di ujian kompre ulun balum Bu ini dan sebagainya. Bisa ulun kada kau maju sidang munakasah nah Bu kalau belum ujian kompre. Nah, harus kalian ketahui lah bahwasannya kompre itu ditentukan oleh fakultas, sampai saat ini masih fakultas ya. Jadi Ibu juga tidak tahu seperti apa jadwalnya sebenarnya, tapi pasti akan Ibu share. Kalau misalnya Ibu tuh tahu infonya pasti akan langsung di-share kepada kalian. Jadi kalian harus tahu juga timeline-nya itu harus kalian perhatikan lah, persyaratan-persyaratannya segala macam, jadwal kompres segala macam itu harus kalian perhatikan. Dan salah satu dari persyaratan dari komprehensif itu adalah TOEFL prediction, TOEFL test kayak gitu kan sertifikatnya, dan di jurusan juga sudah mengadakan itu. Tapi kami sekarang mengadakannya offline karena supaya nyaman, kada ribet yang jaringan dan sebagainya. Jadi kalian bisa datang dan kami akan terus mengupdate informasi kapan akan dilaksanakan TOEFL prediction test itu. Dan harganya juga masih sangat terjangkau. Ini bekerja sama dengan SAC dan HMJ masih yang 40.000. Tapi kami sistemnya sampai saat ini offline. Kayak gitulah untuk yang TOEFL ini. Nah, itu informasi dari Ibu. Kemudian Ibu tadi ada melihat yang di sini, yang di chat box ini ke Ibu. Ini yang Imraatun nih angkatan 2016 nih. Ada yang mau nangis nah, kada papa Asus nih siapa? Jangan nangis Asus lah. Ada yang nah kada papa kita apa yolah, jika kalian misalnya ada masalah apa-apa tadi tanyakan aja ke jurusan, kada papa apa yolah. Berarti nanti akan kita carikan solusinya sama-sama. Jadi Imraatun kalau sempat ngambil terminal bertambah lah semesternya Bu. Tidak Imraatun, jadi seperti yang ini dijawab sih sudah oleh Zakaria, kada nambah aja Zakaria lah. Iya Zakaria. Ya seperti yang dijelaskan yang Zakaria memang kada nambah karena jatah kalian untuk kuliah nih adalah sampai 14 semester, sampai 7 tahun aja jatahnya. Jadi walaupun kalian ngambil cuti itu tidak akan menambah semester kalian. Jadi ibaratnya tuh rencanakan dengan baik, misalnya nih adalah salah
salah satu kasus angkatan 2017. Dia merasa rasa kada tagawi nah, rasa sia-sia aja nah mengambil daftar ulang lagi nah semester ini. Ya sudah kada apa-apa, berhenti dulu, misalnya hendak kerja dulu dan sebagainya, mengumpulkan duit, tapi kalian masih bisa dilayani oleh jurusan. Jadi jurusan ini masih melayani, kalian bisa konsultasi sebagainya tuh masih aja dilayani. Gawi aja dulu proposal, kau aja tuh masih kayak gitulah. Jadi seperti itu, memang tidak nambah imraatun. Jadi kalau kalian 2016 ini jatahnya memang ini semester genap lah. Ini genap lah, berarti jatah kalian memang 3 semester aja lagi kayak gitu. Dan manfaatkanlah 3 semester ini dengan baik. Jadi ini yang masih kami kejar-kejar nih, yang semester angkatan 2015. Angkatan 2015 sangat diharapkan, Pang. Mudah-mudahan bisa selesai kayak gitu ya. Makanya kadang tuh ibu tuh kayak mengejar-ngejar segala macam itu supaya kalian tuh cepat lulus, karena itu akan sangat mempengaruhi akreditasi juga. Kalau misalnya jurusan TB ini lawas berada di mahasiswa, ada apa dengan jurusan ngalih banarkah jurusan TB ini atau seperti apa? Makanya kami ini berusaha sebisa mungkin supaya kalian tuh terbantu dengan apa-apa saja yang kami share tadi tuh lah. Dan tadi jangan lupa kalian juga harus rajin, tadi tetap berusaha berdoa yang seperti pesan dari Ibu Afifah tadi lah. Oke, Ibu rasa cukup dari Ibu. Nanti kalau misalnya ada ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab lah. I think that's all from me, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juni-Juli syaratnya seminar proposal apa aja? Ini dijawab kan Ibu? Sidang selanjutnya kira-kira apa Bu? Ya. Oke. Untuk seminar proposal sampai bulan apa adanya Bu? Seminar proposal aja Bu. Ya, ini sudah dijawab. Seminar proposal kita jadwalkan memang setiap bulan itu ada ya, di minggu keempat. Nah, kalau minggu pertama itu apabila banyak sekali yang mendaftar di setiap bulannya, maka akan kita jadwalkan di minggu pertama dan keempat. Nah, kemudian untuk sidang ya, untuk sidang skripsi itu di bulan Juni atau Juli nanti ada lagi sidang skripsi. Iya. Kemudian untuk syaratnya seminar proposal tadi sudah dijelaskan ya di slide. Nanti bisa kami share kembali di grup. Oke. Untuk selanjutnya silahkan kalau masih ada pertanyaan sambil kita mengefisiensi waktu ya, bisa kalian ketik di chat, di chat box. Dan sekarang kita mau sharing session. Untuk Kak Fahmi Arif Sangaji akan memberikan tips bagaimana bisa mengatur waktu dengan baik, mengefisiensi waktu, sehingga bisa lulus tepat waktu. Kami persilahkan untuk Fahmi. Iya, kalau yang Andi, kayaknya dulu Andi lah. Andi tadi nanti setelah Fahmi Arif, baru nanti Andi tadi raise hand lah. Oke, Andi ditahan dulu pertanyaannya, atau bisa Andi ketik aja di chat box. Nih, sekarang giliran Fahmi Arif, karena keterbatasan waktu juga kami. Silakan Fahmi. Time is yours. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. My name is Fahmi Arif Sangaji, and I'm an English Department student 2017. Jadi ulun ini mahasiswa bahasa Inggris angkatan 2017 dan sekarang alhamdulillah sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Dan mohon doa dari Buhan Pian Seberataan, semoga dengan menuntut ilmu ini bisa menjadi manfaat dan juga berkah bagi banyak orang. Dan juga semoga untuk kakak-kakak dan juga adik-adik yang sedang mengerjakan skripsi atau yang sedang mengurus skripsi dan juga berproses, semoga dimudahkan mengerjakannya dan juga dikuatkan mentalnya, serta diberikan keberkahan dalam setiap ketikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, mengucapkan kepada Ibu Linda sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan juga Ibu Daya, dan juga kepada para hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, jadi di sini ulun santai aja lah, karena pada zaman ulun kemarin itu masih rame-ramenya pandemi. Jadi persoalan pengerjaan skripsi dan juga pengurusannya itu serba online. Nah, bagaimana sih saya bisa
menyelesaikan skripsi itu dengan waktu yang terbilang masih singkat kan. Nah, ketika itu saya juga seperti Bu Pian masih bingung juga kan, apa yang harus digawe ini, apa yang harus dikerjakan, dan juga sangat istilahnya buntu dengan topik-topik tentang bahasa Inggris. Nah, suatu ketika ada saran, ini ketika itu sedang pembelajaran bahasa Inggris, yang ngajarnya itu Ibu Puji. Jadi Sidin memberikan saran salah satu topik yang menarik untuk semua kelas, dan disitulah saya langsung terikat dengan saran itu, yaitu tentang hedging types. Nah, hedging types itu semacam ketika kita dalam penulisan ilmiah itu bisa digunakan untuk kata-kata yang menjadikannya lebih sopan sehingga para readers itu membacanya lebih bisa menerima dengan penulisan itu. Nah, gitu. Jadi pada saat itu juga saya ini mencari artikelnya, singkatnya mencari artikelnya. Kemudian di situ juga rada sedikit apa istilahnya tuh, nggak langsung dikerjakan gitu. Nah, maksudnya di sini tipikal mahasiswa yang deadlineers juga. Mungkin di sini ada juga kakak-kakaknya atau ada-adanya yang deadlineers. Cuman deadlineers saya di sini lebih ke targeting. Nah, ketika saya mengetahui ada pembukaan pendaftaran skripsi, disitulah target saya bahwa pada tanggal itu mau tidak mau skripsi saya harus selesai. Nah, jadi apa pembelajaran yang bisa diambil? Ya ada beberapa pengorbanan yang saya pribadi lakukan, seperti beberapa tahun belakangan itu, di mana semuanya pada pulang kampung, saya hanya menetap di Banjarmasin untuk fokus mengerjakan skripsi itu tadi. Nah, dan juga saya juga melihat kondisinya kan sedang COVID-19, yang mana ketika mengambil penelitian yang perginya ke sekolah atau ada observasi dan lain-lain, itu sedikit lebih rumit lah, karena sedang marak-maraknya COVID. Nah, dan alhamdulillahnya penelitian yang saya lakukan itu adalah penelitian dokumen, yang mana yang harus saya lakukan hanyalah menganalisa dokumen, jurnal-jurnal artikel yang ada di internet, terus hasil analisanya itu saya tuangkan di dalam findings di skripsi saya itu. Nah, tadi ada beberapa pengorbanan seperti berdiam saja di Banjar. Kenapa berdiam di Banjar? Karena memudahkan untuk konsultasi dengan dosen. Nah, jadi saya sarankan lah bagi mungkin kakak-kakak dan adik-adiknya yang lagi berjuang nih skripsinya, daripada nungguin dosennya rada lama balas kan, mungkin bisa langsung kontak untuk menemui dosennya aja, karena pengalaman saya lebih cepat konsultasi itu dengan dosen secara offline, secara tatap muka. Jadi poinnya lebih dapat, dan juga apa yang ingin disampaikan tuh lebih bisa dipahami dengan baik. Nah, kalau saya kemarin karena sedang pandemi dan online dan semua serba dibatasi, jadi hanya melalui chat WA, dan menunggunya itu tidak hanya sehari 2 hari, kadang seminggu, 2 minggu belum dibalaskan, dan itu ketika waktu untuk daftar ujian skripsinya udah dekat kan, ada adrenalin tersendiri gitu. Jadi begitu. Nah, kemudian berselang itu saya fokus untuk mengerjakan skripsi tersebut sampai jadwal skripsi atau jadwal ujian skripsinya itu sudah mendekati gitu. Dan alhamdulillah bisa selesai tepat waktu. Tepat waktunya itu sangat tepat lagi. Maksudnya ketika pendaftaran skripsi itu akhirnya tanggal itu, maka pas tanggal itu juga saya mengirim linknya itu.
dan masuk di grup skripsi tersebut. Nah, jadi ini sharing saya saja ya, ibaratnya maksudnya rada sedikit acak, enggak terlalu terorganisir karena memang kisah-kisah yang pengerjaan skripsi di online tuh rada sedikit berbeda di offline karena pada dasarnya proses-proses yang dilakukan itu serba melakukan handphone gitu, nah serba online melalui WA, kemudian mengisi link dan lain-lain. Nah, dan juga ada 2 poin penting selama pengalaman saya mengerjakan skripsi dan ini bisa saja Buan Pian pakai di pengerjaan skripsi Pian. Yang poin pertama yaitu hablum minallah, yang kedua yaitu hablum minannas. Nah, hablum minallah ini apa sih maksudnya? Nah, jadi ketika pengerjaan skripsi itu dengan kita terus berusaha berikhtiar dan lain-lain kan, jangan lupa kita untuk terus berdoa dan juga minta doa kepada teman-teman kita, kepada orang tua, kepada dosen dan lain-lain karena kita tidak akan pernah tahu dari doa-doa beliau itu yang mana yang terkabul kan. Nah, begitu. Kemudian hablum minannas. Jadi saya jujur ya, untuk pendidikan bahasa Inggris ini sendiri saya malah termotivasi karena melihat kawan-kawan saya yang ada di pendidikan agama Islam. Karena dari mereka banyak yang sudah sidang duluan gitu. Nah, karena banyaknya link juga, banyaknya teman, organisasi dan lain-lain. Dan ini juga sangat penting untuk berteman dengan orang-orang banyak gitu. Nah, jadi kita tidak hanya terpaku kepada beberapa orang, tapi juga orang-orang di beberapa jurusan. Yang mana itu sedikit banyaknya bisa memberikan motivasi ke kita sendiri untuk menyelesaikan skripsi kita. Nah, jadi ketika saya melihat kan jurusan-jurusan sebelah, jurusan PAI ini sudah banyak yang sidang skripsi. Dan di situ juga ada beberapa teman-teman saya yang sudah skripsi, sudah sidang. Nah, dari situ tergerak juga hati saya untuk cepat-cepat menyelesaikan skripsi tersebut. Nah, dibantu dengan tadi doa-doa dari teman-teman, doa-doa orang tua, dan doa-doa para dosen, para guru-guru. Nah, begitu. Jadi, pada intinya, hablum minannas, hablum minallah itu dijalankan keduanya supaya kita mendapatkan keberkahan dan juga dalam pengerjaan skripsi itu istilahnya lebih dimudahkan lah, lebih lancar jalannya daripada yang hanya banyak berusaha tapi doanya rada kurang gitu. Nah, itu. Mungkin itu saja dari ulun pribadi lah, karena mungkin kalau kisahnya nggak terlalu banyak kisah yang dapat ulun ceritakan di sini. Dan juga untuk pembelajaran tadi ada poin-poinnya tadi ya. Cuman itu saja yang saya alami sepengalaman saya mengerjakan skripsi di kala pandemi COVID. Jadi terima kasih banyak untuk Buan Pian semuanya, dan semoga ulun doakan semoga skripsi-skripsi yang mungkin masih mencari judul, yang masih mengerjakan proposal dan mungkin masih meneliti, semoga dimudahkan, dikuatkan mental dan juga diberikan kesehatan terus untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi itu. Nah, kurang lebihnya itu aja dari ulun. Salah hilap mohon maaf, dan semoga ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang ulun sampaikan tadi. Ya, itu saja dari ulun. Terima kasih. Ya, terima kasih Fahmi atas sharingnya. Ya, kita bisa belajar dari apa yang tadi sudah Fahmi sampaikan tentang hablum minallah dan juga hablum minannas, bahwasanya segala sesuatu keajaiban itu bisa terjadi. Ada yang mepet-mepet waktunya itu mau daftar, ya, itu kalau bukan doanya yang kenceng itu juga nggak bisa. Ada yang sudah apa namanya mepet tapi juga tidak sampai juga waktunya, itu ada juga, ya. Karena persoalannya itu juga bagaimana kita dengan pembimbing, ada yang kita sudah selesai tapi pembimbingnya lama ngoreksinya. Nah, itu bisa dibantu dengan doa, ya, supaya bisa tergerak hati pembimbing itu, bisa meluluhkan hati pembimbing itu supaya saya tuh bisa cepat. Nah,
Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, ini tadi benar yang disampaikan oleh Fahmi. Jadi untuk topik penelitian, itu kita kembali ke diri kita sendiri. Kalau kita bukan orang lapangan, kita terlalu sibuk nih, saya punya pekerjaan, tapi saya harus bisa menyelesaikan skripsi saya, maka jangan ambil penelitian yang harus turun ke lapangan. Misalnya kalian penelitian di sekolah, kalian meneliti tentang siswa, gitu ya. Nah, kalian bisa ambil penelitian yang tentang content analysis atau textbook yang tidak perlu kalian pergi ke sekolah. Jadi kalian sendiri yang tahu kemampuan kalian sampai di mana, bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini mulai kalian ini lagi analisis lagi apa yang bisa saya kerjakan. Lalu untuk pertanyaan ini, untuk yang FPA style dan juga UKT nanti akan dijawab oleh Ibu Daya. Kemudian untuk pertanyaan dari Asus. Asus ini siapa? Asus? Nama aslinya siapa Asus ini? Ya, karena Ibu tidak punya mahasiswa namanya Asus ini. Siapa nih? Asus nih? Halo? Asus ini jadi tanda tanya. Jadi, bagaimana keputusannya kalau seminar akan tatap muka per Maret 2022, sedangkan kondisi kami tidak berada di Banjarmasin. Nah, ini juga kami sesuaikan, nanti setelah proposal diterima, itu kan kami akan membagi sesuai pembimbing, ya, sesuai pembimbing masing-masing. Misalnya satu pembimbing, itu dia bisa 3 atau 4 orang bimbingan yang sama. Misalnya Halidah, Nadia, Hairi, sama Ananda, ini jadi satu bimbingan Ibu. Nah, nanti akan kami jadwalkan offline. Tetapi ketika pembimbing ini misalnya berhalangan, atau kalian misalnya sepakat untuk online, itu adalah kesepakatan kalian dengan pembimbing masing-masing. Kalau misalnya pembimbing pembimbing menerima untuk online, berarti kalian bisa lakukan secara online. Jadi itu kesepakatan. Yang kami lakukan di sini adalah menjadwalkan harinya, tanggalnya, kemudian kalau offline tempatnya di mana. Itu bisa berubah, ya, bisa berubah sesuai dengan kesepakatan kalian dengan dosen. Gitu. Memang ada yang harus ada yang dikorbankan, ya. Kadang kita terlalu sudah nyaman di rumah, berada di tempat tinggal kita, itu akan banyak terlena. Karena kalau di rumah itu kerjaan yang lain-lain itu bermunculan. Tapi kalau kalian sudah kembali ke Banjarmasin, kalian fokus deh. 1 semester ini saya mau balik ke Banjarmasin, tapi kalian punya target. Tuh, supaya 1 semester ini saya benar-benar bisa selesai. Kalau kalian sudah merampungkan itu kan enak, selanjutnya itu akan enak gitu. Nah, jadi memang harus ada waktu yang dikorbankan. Oke. Selanjutnya Asus itu hamba Allah. Oke, selanjutnya Ibu Daya silahkan dijawab untuk pertanyaan dari siapa? Maisarah, Isma Maisarah, dan dari saya tidak bisa membaca itu siapa. Oke. Oke ya, tadi sudah dijawab oleh Ibu Afifah sampai yang seminar. Tadi ini Maisarah Ismawati lah. Kalau ikut sidang bulan Juni-Juli sudah nggak bayar UKT lagi kan Bu? Bayar UKT terakhir yang awal semester aja. Iya, insya Allah ya Maisarah Ismawati. Untuk yang pembayaran UKT itu memang biasanya di bulan Julian atau Agustus kah mungkin lah. Jadi kalau misalnya jadwalnya bulan Juni, insya Allah tidak akan bayar UKT lagi. Tapi ingat harus syarat-syaratnya itu yang harus diperhatikan lah. Syaratnya tuh sangat banyak sekali kan, yang berkas-berkas yang harus kalian siapkan itu dulu juga yang diperhatikan. Dan jangan lupa juga harus konsultasi lah ke pembimbing kalian, pembimbing 1 dan 2. Jangan tiba-tiba menjulung tuh langsung bab 1 sampai 5 takajut-kajut sidin, maka langsung hendak tuntung pulang. Sudah Bu Malik sampun ulun. Hanya sehari 2 hari sudah Bu ja. Kasihan juga sidin mau ngoreksi kayak gitu. Nah, kemudian nanti tunggu aja lah update infonya dari Ibu
untuk yang penjadwal pendaftaran skripsi ini nanti akan diupdate lagi juga oleh pihak Mikwa, karena kemarin terakhir Februari kan, siapa tahu mungkin Mei atau apa nanti insya Allah ada dibuka lagi. Kemudian di sini pusing ya kerja buat UKT. Ibu saya ingin bertanya tapi pakai suara. Nah, Andi Saiful aja sih lagi ini Bu kayaknya yang pertanyaannya, tapi Andi Saiful memang mau pakai suara, silakan Andi. Yang APS style dulu, Bu. APS mana, Bu? Ada di atas. Iya, itu dari SKX. Kada tahu ngarannya siapa tuh. Assalamualaikum Bu, mau nanya penulisan citation. Oh ya, penulisan citation and references masih pakai API style 6 edition or 7 edition. Nah, yang terbaru itu adalah 7 edition lah. Jadi SK pokoknya yang dan yang lainnya itu yang terbaru adalah 7 edition, dan itu dan jangan lupa juga ikuti panduan yang ada di thesis guide. Thesis guide itu buku biru itu loh. Itu ya kalian beli untuk dibaca ya, bukan untuk yang hanya dikoleksi saja, dan itu sudah ada keterangannya di situ, dan itu juga sangat terpakai untuk kalian nanti konsultasi dengan dosen pembimbing skripsi 1 dan 2 kalian. Jadi APA 7 edition yang dipakai. Kemudian ya, oke. Ya silahkan Andi Saiful berarti lagi lah kalau kamu mau. Ya Padilah kan nih. Oh ya, Padilah Gin dulu lah yang jawab nih untuk seminar di bulan Februari, apakah adakah maksimal tanggal batas pengumpulan proposal? Oh ya, minggu ketiga loh Ibu Afifah lah. Yang untuk yang seminar di bulan Februari minggu ketiga kan, berarti batas pengumpulan proposalnya maksimalnya minggu ketiga, karena kami akan menyidangkan dulu supaya jarak antara pengumuman dengan seminar itu masih ada jarak seminggu gitu. Tidak mepet-mepet waktunya. Di minggu ketiga lah. Syarat-syaratnya ini ada perlu mengumpulkan nilai sertifikat seminar dan lain-lain lagi kah Bu? Syarat apa nih Jakaria? Syarat kah? Sidang kan nih? Sependaftaran munakasah kah? Zakaria, san proposal sampai sidang. Untuk proposal itu ada aja syaratnya yang di linknya, di link proposal itu sudah dijelaskan yang KTM segala macam yang dijelaskan oleh Ibu Afifah. Tapi untuk syarat sidang itu ada lagi syarat tersendiri dari Mikwa FTK, dan itu ada list-listnya tuh yang sangat banyak sekali syaratnya, dan itu yang harus kalian kumpulkan dari sekarang. Dipersiapkan sertifikat apa, akta kelahiran, blablabla tuh ada pokoknya yang diminta. Itu yang sidang itu memang FTK yang menentukan. Kalau yang proposal itu masih jurusan. Jadi itu beda jalurnya, dan masing-masing jalur itu ada persyaratannya tersendiri. Jadi memang harus dipenuhi itu dan dipahami. Oke. Dan silakan Andi. Sebelum 3 menit Pang, lagi waktunya jam 12. Andi silakan. Baiklah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, kedengeran lah Bu suaranya Bu. Ya terdengar, lanjutkan saja. Oh, terdengar. Oh gini Bu, jadi sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan terkait proposal sama skripsi Bu. Yang pertama, kalau misalnya judul penelitiannya itu sesuai roadmap yang tadi itu bisa gak Bu? Itu pertama. Yang kedua, tentang apa tadi? Oh ya, tentang penelitian terdahulu. Nah kan itu 5 tahun terakhir kan Bu. Tapi gini Bu, ada biasanya nih yang mahasiswa yang ibaratnya tuh sudah menyelesaikan skripsi, tapi di penelitian terdahulunya itu jadi mengambil misalnya skripsi dari kampus lain, itu dibolehkan kah Bu di sini, atau mungkin apakah penelitian terdahulu di sini harus skripsi UIN sini juga, atau kayak gimana Bu? Terus apa lagi ya? Mungkin segitu dulu Bu pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan Ibu jawab ya. Untuk pertanyaan dari Andi tadi, boleh nggak Bu kalau judul skripsinya itu sesuai dengan judul roadmap? Nah, kalau judul nanti disesuaikan lagi dengan boleh mengambil tema besarnya dari roadmap ya, tapi nanti bisa dimodifikasi lah. Jadi jangan sama persis dengan di roadmap. Kalau roadmap itu kan tema besarnya aja, tapi nanti Andi tambahkan di situ fokusnya kemana. Kemudian kalau previous study itu kita tidak memberi batasan bahwasanya previous study itu hanya yang dari UIN, skripsi dari UIN saja, tetapi previous study itu bisa dari manapun, dari kampus luar negeri pun boleh ya.
Dan itu tidak terbatas pada skripsi atau tesis atau mengambil dari disertasi misalnya ya, tapi bisa diambil dari artikel jurnal. Kalau mau yang 5 tahun terakhir, itu malah bagusnya ngambil penelitian dari jurnal. Ya, dari artikel, dari jurnal itu bisa di search, tadi bisa di Google Scholar, bisa di oapd.org atau TNF online, itu bisa diambil dari situ untuk jurnal-jurnalnya. Ya, jadi tidak ada batasan, hanya di UIN Antasari saja. Oke. Next pertanyaan dari Fahe. Bu mau bertanya, untuk sidang skripsi kan kemungkinan besar bisa offline. Kalau misalnya tidak memungkinkan untuk sidang skripsi online, bisalah sidang skripsi secara online. Nah, kalau sidang skripsi, ya, ini kita kembali kepada pembimbing skripsi. Itu. Kalau saat ini memang masih online offline ya. Tapi kalau mau sidangnya nanti-nanti dan semuanya sudah berubah kebijakan secara offline, ya harus offline. Begitu. Jadi kalau kondisi sudah kembali normal, semuanya offline, maka akan offline. Kalau saat ini masih bisa online offline. Dan kita dari jurusan pun kita tidak bisa memastikan ya bagaimana nanti, karena kita menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Apakah nanti setelah pandemi berakhir, kalian baru maju skripsi, di saat semua sudah kembali normal, kembali offline, kalian mau online, nah itu sudah tidak bisa lagi. Jadi sekarang ini belaju-laju, cepat-cepat untuk diselesaikan yang sudah seminar proposal, ayo lokasi ditentukan. Nah, Bu Ulun mau nanya, di mana melihat syarat-syarat sidang munakasah yang banyak tadi itu, Bu, supaya bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini nanti sudah dijawab oleh Jaina di depan kantor Mikwa, ada syarat-syaratnya. Nah, akan ditambahkan penjelasan oleh Budaya ya. Tadi Budaya sudah menyampaikan ada secara online, itu bisa dilihat di mana ya Budaya? Untuk syarat-syarat sidang munakasah. Oh iya, padahal tuh ada sih setiap link-link tuh ada yang di Bitly itu, di Bitly juga ada sebenarnya yang di sini Nala. Mungkin kalau misalnya Kak Deda karena Ibu tambahkan aja gin yang ini nih, hadang screen di Mikwa kakaknya sedang sidang. Nah, ini yang di TBI UIN Antasari ini kan ada Linktree ya, Linktree TBI UIN Antasari. Di sini rasanya ada, sudah Ibu upload. Jadi kalian sering-sering melihat ini nanti selalu keterangan pendapat kalau kalian baik berkas sudah munakasah IPK apa ya keterangan keterlambatan. Oh, persyaratan nih ada persyaratan berkas sidang skripsi. Di sini ada sudah lengkap di Bitly Linktree. Ini mungkin sudah ada yang semalam tuh yang apa Yulah menginformasikan kada sama motokan segala macam, ada yang baik hati sudah merangkumkan semuanya. Jadi tinggal kalian lihat di sini ya. Nah, seperti itu untuk syarat-syaratnya. Kemudian di sini Kanda Junai pakai ya. Nah, Linktree iya Padilah sama Ayah. Terima kasih Padilah lah sudah nih dikopikan Padilah lah Linktree TBI UIN Antasari. Katanya kayak sudah sidang. Oke, Kanda Junai sudah, Kakak Junai siap Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Atau jam 12 sudah nih? Ya, nah sebentar lagi kita akhiri ya. Jadi untuk semua mahasiswa di sini kita semua punya satu pintu layanan, yakni di Linktree TBI UIN Antasari. Kalian mau minta apa saja, wah ini kantong ajaibnya TBI. Jadi misalnya syarat seminar, syarat sidang, kemudian minta surat persetujuan dan lain-lain itu ada di Linktree. Jadi tinggal kalian klik dan kalian pilih mana yang kalian perlukan. Sehingga tidak lagi ini apa ya syaratnya, ini apa ya, semua sudah ada di situ. Tinggal kalian klik Linktree TBI UIN Antasari, nanti silahkan kalian pilih mana yang mau ini kalian akses. Oke, ini fansnya Junai banyak sekali. Kami ucapkan selamat juga kepada Ahmad Junaidi yang sudah bisa merampungkan skripsinya 3,5 tahun ya. 3,5 tahun sudah selesai. Nah, nanti bisa di-share, bisa share sama teman-temannya gimana caranya kok bisa cepat lulus, apa karena pembimbing skripsinya yang baik hati. Ya enggak Junai? Sangat baik hati, Bu. Oke. Nah, karena waktu sudah menunjukkan jam 12:03 di laptop saya. Jadi nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan kalian bisa melayangkan pertanyaan langsung ke kantor jurusan
atau melalui WA. Karena paling enak itu ngobrol itu face to face. Begitu juga dengan ngoreksi skripsi ya. Ngoreksi skripsi kadang ibu lambat membalasnya di WA karena harus mengetik. Tapi kalau face to face itu sama-sama paham. Kadang ibu harus menjelaskan tentang tabel, tentang tentang itu ya. Nah itu nggak bisa dijelaskan secara mengetik secara lewat chat WA. Tapi kalau secara bertemu itu enak. Nah, sehingga kalau saran Ibu, luangkan waktu untuk ke Banjarmasin. Nanti kalau kondisi ya sudah mulai mereda ini corona ya, sambil kalian kerjakan dulu, nanti konsultasinya lebih baik offline. Karena lebih enak bertemu. Kasihan dosen-dosen itu sebenarnya kerjaannya banyak juga. Tidak hanya mengoreksi skripsi kalian. Satu dosen itu bimbingan lebih dari 20 orang. Bahkan kalau ibu dan ibu daya itu udah overload ya, lebih dari 35 orang. Bayangkan kalau setiap chat itu harus kami balas, belum lagi nanti yang bertanya tentang seminar proposal, belum yang tugas kuliah dan lain-lain. Jadi waktunya itu memang kita tidak bisa membalas secara cepat. Tetapi kalau kalian datang ke kantor di sela-sela kami misalnya istirahat ya, sudah tidak tidak mengajar dan lain-lain, kalian bisa datang konsultasi langsung itu lebih cepat. Oke, thank you semuanya sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh saya dan Ibu Daya, juga Fahmi. Terima kasih atas waktunya. Ya, semoga lancar dan sukses kuliahnya, dan juga yang lain bisa membuat planning, bisa membuat goal. Harapan kami setelah sharing session ini tidak hanya sampai di sini saja, tetapi ada outputnya. Kalian lebih bersemangat, kalian lebih ada gairah, ada semangat untuk menyelesaikan proposal skripsi kalian. Nanti akan kami bantu dengan karena ini masih bisa online ya, daripada kalian nggak ada kegiatan tuh mendingan dengerin sharing session. Nanti ada yang lecturer series special methodology, kalian banyak-banyak dengerin itu supaya nanti ada ide-ide baru yang muncul. Oh, ternyata penelitian itu tidak serumit itu, tidak sesulit itu, ada penelitian yang sangat mudah dan bisa saya kerjakan ya. Jadi harapan saya setiap ada kegiatan tolong diikuti, karena kegiatan-kegiatan yang kami rancang itu untuk membantu. Oke, terima kasih atas waktunya. Itu yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf kami mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu secara tatap muka secepatnya di kampus ya. Terima kasih semuanya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presensi ya, jangan lupa untuk diisi. Ya, Link presensinya bisa di-share lagi. Ya, diisi linknya lah. Ini link presensinya Ibu share lagi nih yang paling atas banner tadi, Bang. Oke. Makasih banyak, Bu. Ya, berelaan lah. Makasih banyak. Kalau yang sudah absen, silahkan boleh meninggalkan Zoom-nya. Nih, Ibu share lagi lah. Nih, link presensinya silahkan diisi. Saya sebagai arsip kami juga. Oke, mudah-mudahan jelas hari inilah. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa aja ditanyakan lagi. Ulun izin live ya. Iya. Ini kita sharing session sambil ngomong bayi. Iya. Jadi maklumi kalau ada suara-suara yang bermunculan. Iya. Ya, makasih. Makasih banyak juga Fahmi. Ya, silahkan isi absennya lah, dan insya Allah nanti recordingnya akan Ibu bagikan lah. Mau di-convert dulu. Apa nih Ahmadi, angkat tangan. Any question? Ada pertanyaan kah? Apa nih Ahmadi ini tepicik bisa ini ya? Kenapa Ahmadi? Oh, tepicik Bu. Ya, ini Ahmadi nih lawas nak ada muncul juga. Makasih lah digawi. digawi